sebenarnya overthinking atau khawatir itu orang yang nggak menyerahkan semuanya di tangan Tuhan. Gitu. Malahan kita itu harus khawatir ketika kita khawatir. Suara itu nggak bisa hilang total karena otak kita dirancang untuk berbicara juga ke diri kita sendiri. Yang ada dalam dirimu itu lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di tempat lain. Kayak semua aspek hidupku tuh kayak seakan-akan itu dirombak ya gitu. Teman-teman lain, tapi teman-teman lainnya itu nggak membawa dia itu dekat dengan Tuhan. Baik saja kita butuh pertolongan, kita nggak kuat, kita butuh dikuatkan, kita temuin perpanjangan tangan Tuhan. Itu teman-teman rohani kita. Ada healthy inner child, ada wounded inner child. Kembang, kita nggak perlu jadi extrovert teman-teman. Ya, pentingnya self awareness itu dalam memimpin orang lain atau diri sendiri bahkan ya. Itu ada nggak? Pikiran yang kayak ini di luar dari akal kita, di luar dari strategi-strategi psikologi, tapi doa itu yang bikin betul-betul kayak ketika kita overthinking itu artiannya kita itu sedikit aksi aja. Satu hal wajib yang Kak Deborah itu mau katakan ke teman-teman CG ini ya kan, khususnya ke teman-teman CG profesional ya, CG Youth profesional. Satu hal itu apa Kak? Hai teman-teman, kembali lagi di podcast kita gitu. Kok kembali lagi sih? Kan ini podcast pertama kita nih, oke? Dan di podcast kali ini itu kita bakal ngebahas banyak banget hal yang relate sama anak muda nih, especially for Gen Z ya Kak ya. Iya betul sekali Owen. Kita bakal kupas tuntas mengenai hal kayak suara-suara di kepala, overthink, atau bahkan inner child Kak. Benar gitu. sekali. Nah, aku sekarang ditemenin sama teman kita yang spesial banget nih ya kan, yang punya yang mempelajari psikologi juga dan mempunyai pengalaman yang sungguh luar biasa nih. So please Kak Deborah bisa kenalin diri sekarang atau backgroundnya sekarang lagi ngapain aja kesibukannya gitu ya kan? Oke, thank you Owen. Halo guys, kenalin nama aku Deborah Kusuma. Terus kesibukan sekarang itu saya sebagai accounting di salah satu hotel yang ada di Manado. Kayak gitu, dan ya tempat tinggal saya di Manado. Itu sih kesibukan saya kira-kira ini. Oke. CG mana nih Kak? Oh iya, ya aku lupa. Aku CG 04 di Kak Agnes. Oke, Kak Agnes ya. Wah, ini Kak Agnes galak nih. Sebenarnya galak dia di balik kamera Iwan. ini ya. Kak Agnes di balik kamera gitu. Oke, Kak. Oh ya guys, jadi podcast kali ini itu sebenarnya terbuat cuma dari percakapan kecil doang loh ya. Kita itu sempat ngobrol, aku sama Kak Deborah gitu ya kan, ngobrol singkat after menjangkau KKR gitu. Dan dari obrolan itu ternyata tercipta suatu podcast atau ide gitu ya kan. Dan langsung lah kita eksekusi gitu kan hari Minggu gitu. Nah oke, jadi langsung aja kita mulai ke topik yang pertama nih Kak nih. Aku penasaran banget, karena waktu lalu pas kita itu ngobrol, Kak Deborah itu sempat bilang bahwa Kak Deborah itu pernah ngalamin kayak suara-suara di kepala gitu ya kan. Hal-hal yang mengintimidasi lah gitu, yang bikin Kak Deborah itu down gitu ya kan, gitu. Itu bisa dijelasin lebih jelas lagi gak Kak? Oke, by the way guys, fun fact, I'm a schizophrenia fighter. Kenapa saya alamin itu? Karena sempat Tuhan izinkan saya ada di posisi di mana ya saya menggunakan free will saya atau kehendak bebas saya itu ketika keadaan itu berubah terbalik 180 derajat. Semua aspek hidup saya waktu itu, keluarga saya, pekerjaan saya, studi saya itu benar-benar diproses. Dan di saat itu saya memilih untuk menutup itu untuk diri sendiri saya. Seperti itu, karena di saat itu memang saya tidak temukan siapapun. Bukan saya tidak temukan, tapi saya tidak berusaha menemukan siapapun untuk saya bagikan apa yang saya alami. Singkat cerita, saya menutup diri saya, menutup juga telinga saya dengan perkataan Tuhan. Dan akhirnya yang berkuasa itu bukan perkataan Tuhan dalam hidup saya, melainkan perkataan-perkataan si jahat seperti itu, intimidasi, sampai membuat suara-suara itu muncul. Sebenarnya itu karena kegagalan, bukan kegagalan, tapi keputusan pribadi saya yang mengkompromikan satu area untuk untuk bukan kepentingan, tapi kayak saya mengkompromikan satu area sampai membuat saya itu jauh dari tujuan dan visi Tuhan yang indah dalam hidup saya. Sampai saya merasa ya sudah, semua itu gagal dan mulai muncul nih suara-suara kayak kamu ini begini. Ya walaupun itu kesalahan saya dan juga kegagalan saya sih, tapi nggak ada self awareness di sana, nggak menyadari itu kesalahan saya. Walaupun saya sadar, tapi kayak saya entertain itu. Akhirnya suara-suara itu lebih kuat kuasanya untuk berbicara. Oke. Gitu. Berarti suara ini tuh timbul pas Kak Deborah itu udah menjauh gitu ya kan, udah kayak terhilang begitu, atau bahkan sebelum terhilang itu suaranya udah ada? Karena ya sebenarnya saya tipikal orang yang critical thinking sih. Oke. Kayak pemikir seperti itu. Bener. Tapi saya salah untuk menempatkan kekuatan saya. I see. Seperti itu. Dan akhirnya di saat itu saya masih dalam ruang lingkup pelayanan, masih mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, tetapi di sana nggak ada hubungan pribadi yang betul-betul terbangun di sana. Karena saya salah memprioritaskan dan akhirnya karena kurangnya hubungan pribadi itu dan
akhirnya yang menguasai kita itu bukan lagi tentang apa kata Tuhan, tapi apa kata orang dan apa kata si jahat saat itu kayak gitu. I see. Nah, berhubung Kak Deborah itu ngedalamin psikologi juga. Kalau dari sisi psikologi, kalau dari sisi psikologi itu namanya apa sih, Kak? Apa yang suara-suara itu ya? Iya, yang suara-suara yang gitu. suara-suara itu inner critic kayak gitu. Inner critic ya, wow. Inner critic sebenarnya sih saya baru belajar juga sih itu. Tapi kalau tidak salah, itu inner critic itu suara yang ada di dalam batin kita pribadi. Suara dalam batin. Iya, suara batin kita pribadi yang yang memperkatakan sesuatu negatif. Itu inner critical itu. Jadi itu kayak self talk gitu tapi negatif ya? Iya, betul. I see. Gitu. Oke. Kak Deborah bilang itu nggak bisa benar-benar hilang kalau nggak salah ya. Jadi bisanya cuma diredam doang gitu. Iya. Itu betul. Itu betul sekali. Oke. Itu betul. Kenapa kok nggak bisa hilang gitu, Kak? Karena begini, itu juga sebenarnya berkaitan dengan inner child juga sih. Seperti itu. Sama inner child, ya. Jadi suara-suara yang terekam di kepalanya kita, menurut buku yang saya baca soal self comparison, kalau nggak salah tuh saya lihat dulu ya, judul bukunya saya juga catat sih di sini. Suka iya, baca saya buku. suka baca buku. Ada buku yang namanya self compassion. Oke, self compassion. Self compassion di situ dibilang suara-suara itu nggak bisa hilang total karena itu udah otak kita dirancang untuk berbicara juga ke diri kita sendiri kayak gitu. Oh wow. Jadi itu suara-suara itu nggak bisa hilang. Jadi kayak ada dua, ada yang negatif, ada yang positif seperti itu. Kalau yang negatif itu kayak seperti kata-kata untuk mendiskriminasi diri kita, untuk menuduh diri kita, kayak gitu dong. Kalau yang kayak positif itu kayak kita sering dibilang self yang kayak bilang kamu berharga, kamu luar biasa, kayak begitu. Itu yang jenisnya positif. Tapi yang inner critic itu nggak bisa benar-benar hilang, tapi itu bisa diredam karena otak kita udah terprogram seperti itu. Contoh cara kita untuk meredam dan plus mengontrol itu kayak gini. Kalau kita buat kesalahan nih, contohnya kita buat kesalahan di kantor kayak gitu. Kita salah untuk input atau kita salah untuk mencatat ataupun apapun itu. Terus kita rasa kayak gini, ih kamu salah Dep. Nah itu kan negatif kan, kamu salah. Itu kan kata yang menunjukkan kamu salah. Tapi kayak cara kita meredam dan mengontrol itu kayak kita memperlakukan itu bukan sebagai satu perkataan yang sudah digariskan kamu salah, tapi perkataan yang seperti ini, perkataan yang oke, kamu salah. Apa yang kamu akan lakukan ke depannya kayak gitu. Itu controlling our mindset kayak gitu dong. Udah kamu salah, tapi bagaimana self comparison-nya kamu untuk solusinya apa dari itu. Tapi beda dengan orang yang ngeriin cuma terjebak di inner critic itu kayak gitu. Ya sudah kamu salah, ya udah kamu salah. Gitu sih. Itu bisa diredam. Karena itu penting juga gitu. Itu penting juga untuk me-reminder kita. Ini kita salah. Tapi kalau berlebihan dan kita nggak berusaha temuin solusi, nggak mau keluar dari situ ya? Ya, itu akan jadi sesuatu yang mengintimidasi kita, bahkan bisa sampai ke stres, bermunculan sampai ke depresi. Kalau kita nggak control that. Kayak gitu sih. Oke. Kita tahu nih semua bahwa itu nggak bisa dihilangin. Nah, apa yang bikin Kak Deborah itu Kak Deborah itu nemu titik baliknya atau turning point-nya itu seperti apa? Kan kita itu nggak bisa ngilangin kan. Terus gimana caranya Kak Deborah itu menghadapi itu semua gitu ya kan? Sampai sekarang baik-baik aja kelihatannya gitu. Puji Tuhan. Oke. Kalau sekarang dilihat baik-baik aja sebenarnya dari kemarin-kemarin sudah sempat berjuang dan sampai sekarang sih berjuang. Tapi turning point-nya itu mungkin ini jawaban yang klasik dan sederhana. Tapi teman-teman tahu cuma ini jawabannya. Baca firman Tuhan dan doa. Just it. Jadi di saat saya tahu nih, saya sudah betul-betul capek dengan keadaan yang ada. Di situ Tuhan betul-betul izinkan saya untuk survive dengan kekuatan saya sendiri. Akhirnya terjadi yang namanya suara-suara itu malahan lebih besar karena mengandalkan pikiran kita sendiri kayak gitu. Tapi turning point-nya, titik di mana Tuhan izinkan saya capek. Dengan kekuatan saya sendiri, akhirnya saya datang ke Tuhan apa adanya. Saya doa dan baca firman. Tapi doa ini bukan doa yang kita meminta lebih banyak ke Tuhan, tapi doa kita minta Tuhan berbicara lebih banyak ke kita. Kayak gitu. Gimana cara doanya waktu saat itu? Waktu itu saya tuh cuma mengucap syukur walaupun sulit, walaupun di tengah-tengah mental health yang lagi terganggu di saat itu, tapi kita kan diberikan kuasa nih, sebab kuasa yang ada di dalam dirimu itu lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia lain. tetap ada di kuasa yang ada dalam dirimu itu lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di tempat lain. Dan saya pakai itu. That's a Bible said kan, itu firman Tuhan. Oke Tuhan, kita mau untuk memuji Tuhan lewat kita berdoa. Dan itu sebenarnya cara kita mengucap syukur, memperkatakan sifat-sifat Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu penyayang. Itu sebenarnya cara kita membiarkan Tuhan itu berbicara atas hidupnya kita. Bukan berarti ketika kita datang ke Tuhan, oke Tuhan aku datang, diam. Apa yang Tuhan bicara? Enggak seperti itu, kayak gitu kan.
kayak gitu dan I udah keluar see. nih Manadonya. Kayak gitu, tapi membiarkan Tuhan berbicara lewat praise and worship, Oke. lewat ucapan syukur kita. Itu ketika kita datang dengan doa. Dan yang kedua itu baca firman. Walaupun kita nggak mengerti, teman-teman tahu di saat itu saya baca firman tuh di Hakim-Hakim. Oke. Hakim-Hakim, dan di sana itu kebanyakan sesuatu yang ya pasti tentang tentang history gitu kan, history. Dan saya tipikal orang yang kayak nggak gampang ngerti gitu Oke. soal sejarah atau gimana gitu. Dan sebelumnya juga baca dari bilangan terus nggak ngerti, tapi di saat itu saya mengambil keputusan kita mau baca firman sekalipun kita nggak mengerti, tapi firman itu berkuasa dari dalam. Seperti itu. Jadi di saat itu saya betul-betul kayak meletakkan logika saya dan meletakkan realita yang sudah terjadi. Walaupun itu sudah jelas-jelas terjadi, saya letakkan logika saya letakkan realita yang sudah terjadi, dan di atasnya itu saya tempatkan iman saya. Oke. Wow, itu bagus banget. Sekalipun nggak ada dasar untuk saya bangkit, sekalipun nggak ada dasar untuk saya berjalan, tapi saya harus temukan alasan dasar saya untuk percaya. Seperti itu, Owen. Itu turningnya kayak surrender to God tanpa tapi. Kayak gitu sih. Wow. Dan kedepannya Tuhan akan proses. And temukan partner atau teman-teman yang Tuhan percaya, yang kita percaya dan dipercaya Tuhan, kayak teman-teman CG, ataupun teman-teman komunitas rohani, ketemukan partner itu, kayak gitu. I see. Oh, itu bagus banget sih Kak. Jadi yang aku nangkep ya, intinya kita itu bangun hubungan aja sama Tuhan. Yes. Semakin kita itu dekat sama Tuhan, semakin hal-hal negatif itu jauh daripada kehidupan kita gitu ya kan. Semakin kita itu peka sama suara Tuhan, semakin kita itu budek sama hal-hal atau suara-suara di luar dari suara yang Tuhan. Iya, betul sekali. Itu dia. Oke. I see. Tapi ada langkah praktisnya nggak sih Kak, untuk anak-anak CG, teman-teman CG kita gitu ya kan, untuk ketika mereka itu mengalami itu dan mereka ingin untuk keluar dari situasi tersebut. Langkah praktisnya itu apa? Langkah praktisnya ini yang udah ada di dalam lingkungan rohani atau yang baru atau yang belum ada di lingkungan rohani nih? Oh, general aja ya. General aja deh. Jawaban ini untuk semua yang udah dekat dengan Tuhan maupun yang hari ini belum mengenal Tuhan. Tapi jauh daripada itu, pertama-tama yang harus kita lakuin itu kita harus self awareness. Kita harus menyadari emosi kita harus menyadari kalau hari ini kita itu lagi nggak baik-baik saja. Kita harus sadari nih, kita ini lagi nggak kuat, kayak gitu. Kalau kita tahu kita nggak kuat, kita butuh dikuatkan kan? Kayak begitu. Kita harus sadari kalau kita lagi nggak baik-baik saja. Itu langkah praktis aja dulu pertama. Terus yang kedua, kita cari pertolongan lewat perpanjangan tangan Tuhan. Sedikit saya singgung soal Elihu. Elihu itu di Ayub, di mana Ayub ini depression gitu. Ayub mengalami sesuatu hal yang bisa dikatakan depresi. Bener, semua itu diambil kayak yang di awal tadi yang aku bilang nih, Wan. Kayak semua aspek hidupku tuh kayak seakan-akan itu dirombak kayak gitu. Nah, Ayub juga sama, tapi Tuhan kirimin dia itu Elihu. Elihu nanti teman-teman juga bisa baca loh di Ayub. Nanti itu di pasal-pasal terakhir kalau nggak salah. Elihu ini Tuhan kirimin untuk Ayub. Ayub punya teman-teman lain, tapi teman-teman lainnya itu nggak membawa dia itu dekat dengan Tuhan. Tapi Ayub ini memiliki Elihu, perpanjangan tangan Tuhan, dan itu jadi turning point-nya dia loh. Kalau teman-teman baca, jadi turning point-nya dia itu untuk kenal rencana Tuhan ternyata itu begini atas hidupku. Dan di saat itu, ketika kita sadar nih kita lagi nggak baik-baik saja, kita butuh pertolongan, kita nggak kuat, kita butuh dikuatkan, kita temuin perpanjangan tangan Tuhan. Itu teman-teman rohani kita yang kita percaya dan yang pasti Tuhan percaya juga atas hidup mereka, kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalaupun teman-teman yang kayak mungkin sempat trust issue, nggak mudah percaya orang, kita lakuin ini aja. Kalau ketika kita trust issue terhadap kayak kita mau bilang nih, kita mau cari perpanjangan tangan Tuhan, tapi kita takut ini kita itu dikecewakan, kita nggak dijawab kebutuhan. Ketika kita trust issue, kita mikirin kayak gini. Aku udah berani cerita. Untuk apapun yang terjadi, aku hidup itu bukan berdasarkan apa kata orang dan bukan berdasarkan apa perbuatan orang atas hidupku, tapi berdasarkan apa perbuatan Tuhan dan perkataan Tuhan atas hidupku. Aku udah berusaha untuk cari pertolongan, aku udah berusaha untuk temuin perpanjangan tangan Tuhan, aku cerita. Untuk apapun yang terjadi, aku dikecewakan ataupun apa, kita harus punya barrier. Selama itu bukan Tuhan yang mengecewakan, it's okay seharusnya. Itu sih. Jadi apapun yang kita perbuatlah untuk Tuhan lah ya. Yes, benar sekali, Owen. Nah, kita mau masuk nih Kak di topik inner child dan self awareness gitu. Dan tadi sempat disinggung juga tadi ya. Iya, udah disinggung gitu. Baru mau bilang tadi Kak Deborah udah sempat singgung gitu ya kan. Nah, sering dengar kata inner child, tapi mungkin teman-teman itu belum pada tahu apa sih inner child itu. Bisa dijelasin nggak Kak? Inner child itu kayak konsep psikologi yang mengacu pada pengalaman-pengalaman di masa lalu kayak gitu. Ternyata inner child itu bukan cuman kayak keadaan kita, sesuatu yang terjadi di masa kecil kita terus akhirnya berdampak di masa depan, tapi juga di masa lalu. Berarti bisa jadi keadaan yang sudah terjadi di masa-masa sebelumnya, masa lampau kayak gitu. Itu inner child. Jadi keadaan atau pengalaman yang kita alami di masa
ya masa kecil lah, masa lalu, dan itu akan berdampak outputnya itu di masa yang akan datang kayak gitu. Oke Kak. Nah, Kak Deborah bilang inner child itu nggak bisa dihilangin dan Yes. cuma bisa dikenali gitu Yes, ya benar. kan? Itu maksudnya gimana tuh Kak? Inner child itu kita harus tahu, itu ada satu pakar yang mempelajari tentang otak. Ya. Gitu ya, kayak gitu. Itu ada dua, ada healthy inner child, ada wounded inner child. Wounded. Yes. Oke. Wounded inner Oke, child. oke. Kayak gitu. Jadi kayak healthy inner child itu pengalaman yang kita alami di masa lalu, pengalaman di masa kecil kita, yang kebutuhan masa kecil kita itu dipenuhi, Oke, paham. dan itu berdampak di masa yang akan datang, kayak gitu. Nah, kalau misalnya wounded inner child itu ke pengalaman pahit yang kita Oke. alami, yang nggak terpenuhi, yang negatif yang kita Kebalikannya alami ya, di Pak, masa kebalikannya dari healthy inner child kayak gitu. I see. Dan kenapa itu nggak bisa dihilangin ya karena itu kita udah alamin itu dan itu sudah ada dalam diri kita kayak gitu. Kalau Oke. kalau misalnya healthy inner child tuh kayak dampaknya kalau kita itu dapatkan figur papa nih, kita memiliki keluarga cemara gitu, kita kan dipenuhi nih inner child-nya, jadi healthy, jadi sehat. Akhirnya kita ke depannya itu jadi orang yang orang yang lebih kuat untuk menghadapi pendewasaan hidup. Karena ya ada tameng gitu, udah ada sesuatu yang membuat kita kayak mungkin pola asuh itu jadi kayak hal yang kuat bagi kita untuk bisa semakin bisa kuat untuk menghadapi pendewasaan. Tapi kalau kita dapat inner child yang gak baik, itu kan jadi kayak kita mengkritik hidup kita, kayak mungkin kita pernah diremehkan, kita kan jadi orang yang gak percaya diri. Jadi kita harus kenali kita itu dua-dua ini itu ada di dalam hidupnya kita nih. Ini kombinasi inner child yang sehat dan inner child yang nggak sehat itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam diri kita kayak gitu. Itu nggak bisa dihilangin kayak gitu sih. Lebih ke kayak diredam dan kita kenali mana yang harus kita terapkan di kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang, mana yang harus cuma jadi pelajaran aja dan tinggalin kayak gitu. Itu I sih. see. Itu kayak mirip sama kayak neuron plasticity. Pernah pelajari itu enggak ya? Yes. Neuron plasticity yang dimana ketika kita mempelajari atau mungkin mengalami sesuatu, kayak ada neuron-neuron yang terbentuk dalam otak kita gitu ya Ya, kan. benar. Dan itu nggak bisa dihilangin gitu. Kayak sama kayak memori gitu, pengalaman pahit, pengalaman bahagia gitu ya kan. Ya itu nggak akan bisa hilang dong. Ada gitu ya satu kan. posisi otak yang namanya amigdala gitu. Oke, itu iya. menyimpan emosi-emosi nih, Ah. emosi-emosi negatif. Nah, ketika itu kayak tertrigger, ya itu akan Nginget lagi memicu. ya? Iya, Oke. betul. Oke, Kayak I see. Nah, kalau misalnya ada orang yang merasa mungkin dirinya itu kayak misalnya aku introvert nih gitu. Dia udah tahu bahwa masa lalunya atau inner child-nya itu dia itu terbentuk dari keluarga yang membuat dia itu introvert gitu. Iya. Alhasil dia itu jadi orang yang nggak percaya diri gitu ya kan, orang yang bimbang dan belum berdamai lah sama diri sendiri Iya, gitu. iya. Nah, menurut Kak Deborah itu gimana tuh? Oke, pertama mungkin kita harus tahu ya introvert itu seperti apa karakternya. Kita harus tahu introvert tuh mungkin lebih ke suka mendengarkan, lebih cepat habis energi ya Ya, kan. betul. Nah, mungkin juga lebih ke pemalu, lebih ke dia. Mungkin itu salah satu karakter-karakter yang ada atau sifat-sifat yang ada bagi orang-orang introvert. Sampai mungkin mereka nggak bisa ngembangin diri karena mungkin berbeda dengan kepribadian ekstrovert. Mereka lebih easy going kayak gitu. Mereka lebih membuka diri kayak gitu. Tapi jangan salah loh. Oke. Introvert itu banyak yang jadi motivator. Orang-orang introvert itu banyak yang menjadi dalam tanda kutip menjadi orang kayak gitu. Oke. Dengan kelebihan dan kekuatan yang ada. Nah, caranya supaya kita itu bisa sadar nih kalau misalnya kita itu juga bisa berkembang. Kita nggak perlu jadi ekstrovert, teman-teman. Kita nggak perlu jadi ekstrovert karena kita harus tahu nih kelemahannya introvert itu dia itu gampang capek. Ya udah, berarti recharge terus bangkit lagi. Atau introvert ini itu lebih ke menganalisa, lebih suka ke analisis ataupun lebih ke suka berpikir. Kembangkan itu kayak gitu dong. Kembangkan kekuatan kita kenali kekuatan introvert dan kelemahan introvert itu seperti apa dan kita maksimalkan di situ. Karena Tuhan bilang di Alkitab juga, dalam kelemahanmu kuasa Tuhan sempurna. Wow. Contoh kecil juga nih, mungkin ada orang yang melankolis, orang itu baperan. Tapi kalau kita menempatkan baperan kita itu di area yang benar, kita akan betul-betul jadi powerful di sana kayak gitu. Kayak bakar lah ya. Iya benar, kayak bisa membakar nih spirit kita, kayak kita tempatkan di area pelayanan kita dan kita bisa kayak berempati apa yang orang lain rasa, kita juga bisa merasakan. Walaupun itu melankolis, di sisi lain itu kayak kekurangan, baperan banget. Tapi kalau kita tempatkan di area yang tepat, kita bisa jadi orang yang berempati, yang lebih tinggi daripada orang-orang yang mungkin hari ini melankolisnya nggak terlalu tinggi. Begitu juga dengan introvert. Kita bisa berkembang sesuai dengan kekuatan yang Tuhan kasih. Kayak Tuhan bilang, ada rupa-rupa karunia roh kan, ada rupa-rupa berbagai macam anggota-anggota gereja sesuai dengan fungsinya. Introvert pun juga sama. Kita juga punya fungsi sesuai dengan porsi yang Tuhan udah sediain. Kenali kekuatanmu itu apa. Dan kelemahanmu itu apa, dan maksimalkan
itu dan tempatkan itu di tempat yang tepat untuk kamu bisa growing up di situ. I see, Kayak gitu, I Wan. see. Aku nangkap. Jadi intinya walaupun diri kita itu kita sebut diri kita itu sebagai introvert. Ya. Sebenarnya introvert itu nggak masalah gitu ya kan? Nggak masalah, Asal iya, kayak benar tadi yang Kak sekali. Deborah bilang, self awareness gitu. Kita Ya, harus mengenali diri kita sendiri gitu ya kan. betul. Kelemahan introvert itu apa sih gitu ya kan? Jadi kalau udah kita tahu kelemahannya itu seperti apa, nah bisa kita maksimalkan mungkin di tempat lain gitu kan, di dalam skill lain dan lain-lain gitu ya kan. Betul Nah, sekali, Owen. itu sih pentingnya self awareness ya. Yes, benar sekali. Nah, ngomong-ngomong soal self awareness ya, aku pengen nanya, pentingnya self awareness itu dalam memimpin orang lain atau diri sendiri bahkan ya, itu ada nggak? Oh ya, oke. Peran self awareness untuk diri sendiri terlebih dahulu itu kayak gini, ketika kita tuh udah self awareness, kita tahu tindakan kita tahu pemikiran kita sendiri, kita kenal bagaimana emosi kita. Ya, that's why ketika kita tahu itu, kita tahu nih apa yang akan kita lakukan ke depan. Kalau kita udah tahu apa yang kita mau, Oke. kayak gitu. Kalau untuk memimpin ke orang lain itu apa ya? Itu lebih ke kayak bagaimana kita itu bisa atur strategi hidupnya kita supaya kita nggak gampang terjebak di blind spot, karena kita ini Oke. berhubungan nih dengan orang lain kan. Oke. Dan kita banyak blind spot yang kita nggak sadari. Kalau kita udah self awareness, udah lebih banyak mengenal diri kita, otomatis blind spot itu bisa terminimalisir, sehingga cara kita untuk memimpin orang lain, cara kita untuk menghubungkan diri kita dengan orang lain itu kita jadi lebih tahu nih, kita ini harus strateginya arah kemana, orang I see, ini I yang see. aku pimpin itu harus kemana, kayak gitu. Karena kita kenal apa yang menjadi tujuannya kita, apa yang menjadi maunya kita, dan apa yang menjadi maunya kita untuk orang ini. Bukan berarti untuk memanipulasi ataupun membuat mereka ikut, tapi dalam hal ini kita sebagai seorang pemimpin. Oke, Kayak I gitu. see. Kita jadi lebih jelas dan nggak terombang-ambing sih, karena kita tahu nih apa yang kita akan lakuin, kayak gitu. Ya. Oke. Yang aku tangkap sih Kak, berarti dengan self awareness ini kita itu bisa menambah yang namanya empati. Yes. Nah, dari empati itu kita bisa mengenali ya emosi diri kita sendiri dong Benar, terlebih benar, dahulu gitu ya Owen. kan. Benar. Emosi-emosi yang ada dalam diri kita sendiri. Ya. Alhasil semakin kita kenal gitu ya kan emosi-emosi yang ada di dalam, kita juga bisa lebih berempati ke orang lain gitu. Yes. Alhasil ya lebih mudah untuk memimpin gitu ya kan. Yes, benar Gitu sekali. sih. Oke. Wow, itu daging banget sih Kak ya. Dan kalau kita mau mulai latihan self awareness nih, Oh, mungkin iya. ada langkah praktis gitu ya kan yang bisa kita coba sehari-hari gitu. Ada nggak? Langkah praktisnya sih, kalau saya pribadi, saya tuh sering suka journaling gitu. Contohnya di hari ini saya itu to-do list-nya itu mau buat apa, terus evaluasi nih di akhir hari atau apapun yang terjadi, saya tuh suka menulis kan, journaling lewat tulisan kayak gitu. Jadi saya lebih mengenal diri saya sendiri sih. Oh, iya. Just a simple itu dang. Oke. Itu dang. Just a Oke. simple things, journaling. Terus Journaling. bukan berbanyak waktu, tapi ambil waktu di mana kita mungkin bisa hang out sendiri, kita bisa olahraga sendiri, lari sore sendiri, kita bisa jalan-jalan sendiri, kayak gitu. Dan pastinya kita explore apa yang menjadi maunya kita, apa yang menjadi passionnya kita, yaitu diri kita. I Kita harus see. sadari itu sih sebenarnya. Wow, Kayak gitu. Oke. Jadi sama sih aku journaling juga gitu Yes. ya. Karena semakin sering kita journaling, kita semakin kenal diri kita Iya, sendiri betul. gitu ya kan. Dan itu sih penting banget ya untuk journaling karena Iya. kadang ya manusia itu lupa gitu ya kan. Kemarin ada kesalahan apa ya? Aduh, kemarin ada pelajaran apa ya? Kadang lupa ya, dan itu pentingnya untuk journaling gitu. Untuk nge-track aja sih pertumbuhan kita itu udah sampai mana gitu ya kan. Betul, Wan. Gitu. Oke Kak, kita masuk ke topik kita yang terakhir nih. Wah, ini seru banget nih ya. Karena kenapa? Karena ini mungkin 9 Overall. atau bahkan semua anak muda itu ngalamin ini gitu ya kan. Yep. Apa sih itu? Yaitu adalah overthink, Kak. Overthinking. Ya, overthink, Kak. Nah, menurut Kak Deborah, kenapa sih generasi kita ini tuh kayak generasi yang paling banyak orang-orang anak mudanya itu overthink gitu? Oke. Kenapa tuh? Kalau menurutku, dilihat dari kacamata rohani ya. Karena firman Tuhan juga bilang kayak gini, semakin hari dunia itu semakin jahat. Ya. Tuh. Ada juga yang bilang kayak gini di firman Tuhan, pergunakanlah waktumu karena hari-hari ini adalah jahat, kayak gitu. Oke. Kita harus sadari kita itu masih ada di dunia, Ya. dan kita itu belum di sorga gitu, dan masih terkontaminasi dengan tekanan, dengan permasalahan yang ada di dunia. Kenapa di hari-hari ini semakin hari semakin banyak orang yang overthinking? Karena dunia ini semakin pesat kan, semakin Oke. pesat pertumbuhannya. Ya, oke, perkembangan. Otomatis tekanannya juga semakin besar kayak gitu. Hmm. Terus yang kita harus sadari juga itu perkembangan digitalisasi, Wan. Oh, iya. Sosmed. Itu pengaruh banget sih. Ya. Ini so very important to impact dia sangat-sangat satu hal yang berperan penting untuk berdampak dalam cara kita berpikir gitu. Karena kita lewat sosmed ini, kita seringkali tanpa sadar ya, Wan, kita compare
kita meng-compare. Setuju banget. Iya enggak sih? Betul. Kita meng-compare diri kita dengan orang lain kayak Yeah. gitu. Akhirnya kita jadi kayak orang yang overthinking kayak, kok aku nggak bisa gini ya? Seharusnya aku udah bisa begini. Apalagi ada konten-konten yang kayak begini. Di umur 20 tahun kamu harus begini-begini. Kayak gitu. Dan itu kalau kita nggak serap secara sehat, itu akan Setuju jadi banget. sesuatu yang bisa mengganggu cara kita berpikir. Betul. Iya nggak sih? Terus selain kita meng-compare, sosial media juga di handphone ini juga bisa mempengaruhi kenapa kita bisa overthinking, anak-anak muda especially yang sering pakai gadget. Yeah. Itu karena overload information. Oh. Karena mereka terlalu banyak menerima informasi yang seharusnya nggak perlu mereka Ya, pikirkan. betul. Kayak hari ini kamu ini mahasiswa nih, ya udah pikirin aja soal studi gini-gini. Tapi karena mereka buka handphone, sosial media yang terlalu over ya, bukan berarti nggak bisa. Kayak ada yang mungkin ya gosip-gosip dari luar yang seharusnya itu nggak perlu kita pikirin gitu. Kayak kebanyakan perselingkuhan yang diangkat nih. Jadi orang-orang apalagi cewek-cewek itu sering overthinking. Aduh, aku nggak mau dapat pasangannya begini nanti selingkuh. Kebanyakan orang selingkuh. Padahal mungkin di zaman dulu ya, sebelum digitalisasi kayak gini, perkembangan teknologi, mungkin di zaman dulu juga banyak, tapi kita nggak tahu. Jadi lebih ke kayak kayak gitu, kayak lebih ke overload information aja kayak gitu. Mungkin itu aja sih yang bikin orang itu semakin overthinking. Tekanan keluarga juga yang semakin standar dunia gitu ya. Kamu harus jadi PNS, kamu harus jadi gitu. Keluarganya main HP juga ya kan? Iya, yang dimana ngebandingin sama anak sebelah gitu. Betul sekali. Apalagi yang kita ini sandwich generation itu ya. Di zaman-zaman ini di generasi kita itu kayak gitu sih mungkin pengaruhnya, Wan. Wow. Gitu. Ya, itu pengaruh banget ya sama sosial media ya. Yang Yep, dimana overload information tadi yang Kak Deborah bilang. Sama ya, kita cenderung bakal membandingkan anak-anak muda yang di luar sana yang udah sukses-sukses gitu ya kan, sama proses yang mungkin atau behind the scene-nya kita gitu ya kan, yang dimana beda banget gitu, yang suka duka ada gitu ya kan, nggak di dalam fase atas terus gitu ya kan, dan itu betul sih relate ya. Nah Kak, sebenarnya overthinking seperti itu wajar nggak sih, kayak kita sebagai manusia, sebagai anak muda apalagi ya kan, kita ngelihat informasi-informasi yang banyak, terus kita overthinking gitu ya kan, atau mungkin hal-hal lain gitu, terus kita jadi kepikiran banyak banget, alhasil nggak sampai nggak ketiduran dan lain-lain, itu wajar nggak sih? Oke. Menurutku kalau overthinking itu akan jadi nggak wajar kalau itu nggak kekontrol kayak gitu. Jadi kalau overthinking yang sedikit, yang masih dalam batas wajar, itu analoginya aja deh kayak gini. Itu overthinking sebenarnya itu kayak jadi alarm sih sebenarnya, Wan. Alarm. Ya, kenapa? Karena kayak gini. Kalau hari ini Kalau hari ini kita itu nyalain alarm nih. Kita tidur, kita nyalain alarm. Terus alarm itu berbunyi satu kali. Kita kebangun. Oke, kita harus cepat-cepat lakukan ini kayak gitu dong. Kayak gitu. Alarm satu kali berbunyi. Tapi kalau alarm itu berbunyi-bunyi berkali-kali, kita udah berusaha matiin tapi kayak dia berbunyi-bunyi berkali-kali, berarti ada sesuatu yang salah atau ada sesuatu yang rusak. Sama dengan overthinking. Kalau overthinking yang kita pikirkan masih dalam batas normal, itu kan jadi malahan akan jadi satu reminder, alarm bahaya kita untuk udah harus begini, kamu harus lakuin ini. Oke. Dan overthinking yang wajar itu berpikir kayak kita lihat peta dan kita mencari jalan keluar. Gitu. Tapi kita berpikir ini mau kemana ya? Belum terjadi kan? Kayak gitu kan belum terjadi. Tapi kita udah memikirkan ini mau kemana ya? Tapi kita mencari solusi. Tapi kalau overthinking yang nggak wajar itu kita banyak berpikir tanpa menemukan satu solusi dan akhirnya kita stuck di situ. Kayak gitu. I see. Tergantung bagaimana cara kita mengelola itu sih, Wan. Intinya perbedaan overthinking sama mungkin berpikir untuk berpikir dalam. Kalau berpikir dalam itu kita itu menemukan solusi dari apa yang kita pikirin gitu. Ya, betul. Bedanya sama overthinking itu udah berpikir aja gitu tanpa ada solusi yang konkret gitu. What should I do right now gitu ya kan? Yes. Oke. Dan segala sesuatu yang berlebihan kan nggak baik kan, Wan? Iya betul banget. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Even itu hal baik ya. Iya, betul. Kalau berlebihan ya jadi gak baik juga gitu ya kan. Betul. Nah, menurut psikologi Kak, sebenarnya apa sih dampak negatif dari overthinking yang anak muda itu alami gitu? Oke. Kalau mungkin secara psikologi yang benar-benar akurat, ya dampak negatifnya mungkin, lah. Oke. Kalau yang pengalaman diriku itu overthinking itu bisa bikin stres sampai berujung ke depresi. I see. Kayak gitu. Selain itu overthinking juga itu bisa bikin kita insomnia. Oh, gak bisa tidur, betul. Iya, betul. Stres, depresi, dan yang paling sering itu bikin sulit sulit fokus kalau kita overthinking. Itu dampak psikologinya sih. I see. Kalau untuk kesehatan fisik ada gak? Ada, pastinya ada. Kemarin diriku pikir kayak gini, kenapa ya aku tuh udah sakit gini. Waktu di saat diproses ya di area itu. Ternyata overthinking juga itu bisa mengakibatkan itu
turunnya sistem imun. Jadi kayak Oh. sistem kekebalan tubuh kita itu kayak jadi lemah. Lemah. Gitu. Terus gangguan pencernaan juga, asam gitu, asam lambung, GERD. Itu juga akibat dari pikiran gitu. Pikiran. Oh, I see. Gitu sih untuk lebih ke fisiknya, Wan. Aduh, gak enak banget ya, Yes, apalagi betul. para teman-teman ya yang rata-rata profesional gitu ya kan, yang bekerja itu gak enak banget kalau kerja itu sambil overthink. Yap. Terus malah dampaknya itu ke stres, kayak tadi bisa sampai gitu ya kan, dan lain-lain. Itu gak enak banget sih. Dan kalau dari sisi rohani, kenapa sih Tuhan itu nggak ngebolehin kita itu terjebak dalam yang namanya kekhawatiran ini, Kak? Oke. Kalau dalam segi rohani sih, menurutku itu kayak gini. Tuhan itu nggak mau kita itu nggak berserah ke Tuhan. Orang yang sebenarnya overthinking atau khawatir itu orang yang nggak menyerahkan semuanya itu di tangan Tuhan. Gitu. Malahan kita itu harus khawatir ketika kita khawatir. Kayak gitu. Tuhan tuh nggak mau kita itu nggak berserah ke Tuhan. That's why ujung-ujungnya kalau kita nggak berserah ke Tuhan, ya akan terjadi bukan rencana Tuhan, malahan rencana kita. Oke. Terus Tuhan juga nggak mau kita itu damai sejahteranya itu dirampas oleh iblis. Kayak gitu. Tuhan nggak mau itu. Jadi sementara yang Tuhan bilang tuh kayak gini, sementara yang di ayat, orang buka Alkitab ya, di Yeremia 29 ayat 11 itu bilang seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kayak sesayang itu Tuhan sama kita. Dia nggak mau kita itu untuk overthinking kayak gitu. Karena rencana Tuhan itu bukan yang negative thinking yang terjadi, yang nanti akan terjadi, tapi rencana Tuhan itu damai sejahtera, dan itu yang Tuhan nggak mau damai sejahtera kita itu dirampas oleh iblis. I see. Gitu sih, Ya, Wan. intinya berserah lah ya. Karena kalau Berserah. kita overthinking, berarti kita itu mencoba mereka-reka kejadian di masa depan sesuai dengan apa yang kita pikirin nih. Yap. Apalagi negatif gitu ya kan, dan itu bikin itu dampaknya buruk banget lah gitu ya. Oke. Aku nangkep, Kak. Tapi Kak Deborah sendiri tuh pernah ngalamin atau pernah stuck dalam overthinking ini nggak sih? Pernah sekali. Pernah? Iya, Oke. pernah sekali. Di saat itu waktu life after graduation. Oke, wow. Ya, mungkin ini kayak relate ya. Itu waktu life after graduation, after wisuda. Sebenarnya sih titik awalnya itu ketika susun skripsi kayak gitu. Di situ nggak ada fasilitas sama sekali, dan ini bisa selesai nggak ya? Nah, mulai di situ kayak misalnya nggak selesai tepat waktu, gini. Ada nggak ya dosen, bisa nggak sih direvisi ya? Mulai dari situ, dan akhirnya pas wisuda itu lebih bertambah, kayak cari-cari pekerjaan tapi nggak dapat. Cari-cari pekerjaan lewat online maupun offline, bahkan sampai jalan-jalan di ruko-ruko, di toko-toko, di jalan-jalan tuh tetap nggak dapat. Dan di situ mulai overthinking karena once again compare ourselves with other. Teman-teman yang lain udah dapat kerja, teman-teman yang lain ini udah dapat kerja. Aduh, itu overthinking lebih bertambah. Kayak gitu sih, Wan, di titik itu yang betul-betul merasa kok nggak ada terjadi apa-apa di realita yang terjadi kayak gitu. Tapi yang aku belajar sih dari situ, aku nggak punya apa-apa. Kayak aku nggak punya apa-apa di saat itu. Iya, itu benar. Belum punya apa-apa itu benar. Dan membuat saya itu overthinking. Apa-apa bukan cuma dari segi finansial, tapi mungkin dari segi karir ataupun apapun itu yang menjadi satu pegangan untuk hidupku. Yang bikin aku overthinking, tapi kayak aku belajar kayak gini. Kalau di hari itu saya cuman punya waktu, kalau cuman waktu yang aku punya, ya udah itu yang aku maksimalin. Jadi waktu itu sebenarnya masa-masa Tuhan persiapkan. Begitu kayak masa-masa Tuhan persiapkan untuk menerima sesuatu yang Tuhan sudah sediain di depan di saat itu. Jadi ya itu jadi kayak titik dimana ternyata overthinking itu betul-betul menutup mata rohani kita untuk melihat apa yang sudah Tuhan sediain di depan. Kayak gitu, Wan. Oke. Wow, ini mungkin pertanyaan terakhir dari sesi overthinking atau dari topik overthinking, Kak. Jadi untuk teman-teman nih mungkin bingung gitu ya kan. Aku udah tahu overthinking itu jelek, overthinking itu toxic gitu ya kan. Cara keluarnya gimana? Ada langkah-langkah praktisnya nggak, Kak? Untuk cara keluar dari overthinking. Kalau mungkin sering orang overthinking itu di malam hari ya. Paling sering orang overthinking. Kalau mungkin di saat itu kita itu bisa. Kalau saya pribadi ketika saya overthinking, saya sering menenangkan pikiran saya dengan stop talk. Jadi pikiran yang men-cancel sesuatu yang nggak bisa terkontrol. Saya bilang kayak gini, stop, berhenti. Sekalipun itu belum berhenti, tapi saya sudah bilang kayak seperti itu. Terus kalau mau tidur terus overthinking, putar lagu rohani yang bisa menguatkan iman kita. Dan yang paling penting di antara semua itu doa. Doa itu penting. Mungkin jawabannya klasik, tapi itu penting banget. Itu merubah sesuatu yang nggak bisa di luar pikiran, yang kayak ini di luar dari akal kita, di luar dari strategi psikologi. Tapi doa itu yang bikin betul-betul kayak kita nggak tahu ke depan akan jadi seperti apa, tapi sudah ada jaminan. Udah ada jaminan nih kamu akan aman kayak gitu.
Oke. Kayak gitu sih. I see, I see. Dan jangan berusaha untuk tidur. Sorry, Kenapa? berusaha untuk apa? Jangan berusaha untuk tidur. Ketika overthinking Tidur. pasti kan insomnia kan. Oke. Jangan berusaha tidur kayak kita harus tidur. Enggak. Jadi berdoa lah ya. Berdoa dan ambil waktu tenang, entah itu baca buku atau Hmm. nulis, itu akan betul-betul berpengaruh juga sih. Akan ada waktunya kita bisa tidur dan pulang itu. I see. Wow. Kayak gitu. Oke. Jadi itu teman-teman langkah praktisnya ya. Kalian itu bisa langsung praktekin dan udah jangan overthinking lagi gitu ya kan. Aku mau praktek gimana ya? Nanti kalau gini malah overthinking lagi gitu ya kan. Udah just do it gitu ya kan. Dan aku pernah dengar Kak bahwa ketika kita overthinking itu artiannya kita itu sedikit aksi aja gitu ya kan. Kita ya udah berpikir aja gitu. Ya No action, talk actionnya ya betul, actionnya dikit gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa banyak aksi juga ya untuk apa? Untuk baca firman, untuk berdoa gitu ya kan. Dibandingkan dengan berpikir aneh-aneh gitu. Betul. Ya, jadi seperti itu. Belajar untuk mendahului pikiran Tuhan sebelum Hmm. pikiran kita. Kalau Oke. gitu. Oke Kak, untuk penutupnya karena kita udah mau closing nih, ya. Kalau ada satu hal wajib yang Kak Deborah itu mau katakan ke teman-teman CG nih ya kan, khususnya ke teman-teman CG profesional ya, CG Youth profesional, satu hal itu apa Kak? Oke. Aku mau kasih satu ayat deh. Oke. Itu di Amsal 4 ayat 23, itu bilang kayak gini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenali dirimu, strength, limits, values, kenali itu. Maka ketika kita kenali siapa kita, dan kita kenali apa tujuan Tuhan atas hidup kita akan menjalani hari-hari kita akan menjalani hidup kita, baik itu di marketplace, sekuler, ataupun di pelayanan, dan pertumbuhan rohani kita akan betul-betul tajam dan kokoh di sana. Kayak gitu. Karena kita kenal siapa kita dan siapa Tuhan kita. Dan jalani itu dengan rendah hati. Wow, thank you banget Kak Deborah Ya, untuk sesi podcast kali ini ya. Aku yakin banget kalian itu kalau nonton sampai akhir gitu ya kan, itu full daging dan full terberkati juga nih. Dan jangan lupa untuk beraksi teman-teman dengan apa yang Kak Deborah katakan gitu ya kan banyak banget insight-insight, apalagi ada praktis-praktisnya tadi ya kan. Itu langsung aja dilakuin Simple teman-teman. aja. Begitu. Oke, guys, kita pamit undur diri. Thank you semuanya. God bless you. God bless you.